Hai kepada para mahasiswaku, sampailah kita di pertemuan ke-14 bagian ketiga. Di bagian kedua saya sudah minta kalian untuk dosen nampilin nama dosennya, ruangan, begitu juga dan mata kuliah. Nah, ini bagian-bagian ini dosen, mata kuliah, ruang ya, walaupun di tabel jadkulnya kita hanya punya kode, tapi di sini bagaimana bisa tampil nama, ya itu harus berelasi dengan tabel master lainnya. Nah, silakan dipraktekin. Di sini tahun ajaran bagaimana bisa terbagi dua, 2023-2024 ya, berarti kita tinggal manfaatin fungsi sub str. Nah, di mana koma 0,4 mulai dari pertama dia diambil 4 digit. Sudah benar 2023. Yang selanjutnya kita tinggal copy karena sama dari tahun ajaran, tinggal tambahin garis miring 44 misalnya. Simpen. Tinggal kita reload. Nah, udah benar di sini, tinggal semesternya. Semester saya bilang ada gasal, ada genap. Berarti kita tinggal pakai if seperti ini. Jika semester adalah O, maka tertulisnya adalah gasal. Selain itu adalah genap. Lihat simbolnya, jangan sampai salah. Jika O gasal, selain itu genap, berarti E atau apa yang jadi genap dia nanti. Nah, saya reload. Udah benar sampai ini. Kelompok harusnya udah benar, waktu pun udah benar. Nah, kita bahas tentang cara ngubahnya. Nah, untuk ngubah sebagai contoh, yang master dia cukup satu yang dikirim. Kita master dosen cukup CKD DOS. Ada tetapinya nih. Masa kalau jadwal cukup CKD DOS? Dia nggak akan bisa. Kita tes nih. Pembuktiannya berarti di bagian ini ya. Berarti saya perlu select. Selectnya persis dengan bagian yang di bawah. Bedanya kita hanya punya ngambil untuk jadkulnya. Nah, query-nya saya ambil yang sama. Ininya pun sama. Nah, bedanya semuanya ngambil dari jadkul. Kenapa? Yang mau kita ubah adalah tabel transaksinya. Dah cukup segini. Nah, jadi nggak ada lagi koma-koma ini. Nggak ada lagi where. Adanya adalah tjadkul CKD-DOS sama dengan kode. Ada tapi sekali lagi. Nanti kalian lihat ya. Di sini KD-DOS, KD matkul, KD ruang. Lihat apa yang terjadi kalau saya terapin seperti ini saja. Nah, masih kurang semester 1, 2, 3, 4, 5. Masih kurang 5, berarti ini saya copy. Yang penting sudah ada contohnya, harusnya UAS kalian pun nanti gampang ngerjainnya. Kode mata kuliah, kode ruang, tahun ajar, semester. Pahami intinya yang saya lakukan ini. Lihat ada bagian bawah, ada bagian atas. Hari, jam lagi, kelompok yang belum, kurang satu berarti. Nah, kita cek apa yang terjadi jika kita ngeklik ubah. Lihat baik-baik. Di sini saya akan ngubah, misalnya Pak Sujono ini saya ubah. Yang dikirim parameternya adalah dosen Sujono web dasar lab 3. Masih benar ya datanya. Gasal Senin jam 8 sampai jam 10. Benar. Saya coba klik Hilya. Hilya lab komputer 4. Masih benar. Nah, kita coba yang Yohanes nih sekarang nih. Ya Yohanes lab 2 rekayasa web A. Yang ini 06 juga A. Nah,
Di sini harusnya kalian udah bisa ngelihat perbedaan. Kenapa? Kalau kita cuma mengirimkan kode dosen dalam hal ini ya, dia cuma ngebaca data dosennya. Dia nggak ngelihat dosen yang mana. Kan sama-sama nih, 0606. Nah, kebetulan mata kuliahnya sama. Dia nggak tahu ada 3 ya. Dia baca salah satu aja. Karena seperti ini ya, kita nggak cukup cuma baca kode dosen, melainkan key yang saya bilang dari awal tadi ya, yang diperlukan untuk dibaca. Nah, jadi saat ubah di sini bukan cuma kode doang, melainkan ya, bukan melainkan kode dosen, tapi harus ada juga yang namanya saya paste ruangannya. Ruangan yang mana lagi selain ruangan mata kuliahnya. Intinya yang jadi key itu disebutin tahun ajaran, tahun ajaran, semester, karena bisa jadi di semester lain namanya sama ya, cuma semesternya aja yang beda. Berarti kita sebutin semester ini, semester kelompok yang penting juga yang harus ada. Lebih aman intinya, semua yang key itu yang di kalian taruh. Nah, sampai kelompok. Hari perlu nggak Pak? Ya tergantung harinya tadi key nggak. Kalau udah gini sih biasanya udah komplit, ada tapinya. Kalau dia nggak bisa, ada kesalahan data, ya kita mesti tambahin hari. Saya stop sampai ini aja lah. Kode dosen, kode ruang, kode matkul, tahun ajar, semester, dan kelompok. Nah, kalau udah, untuk hapus sih sama juga, nanti aja karena gampang untuk hapus. Saya ke atas lagi nih. Kalau kalian ingat, ini akan ngirim link. Nah, saya mesti taruh di bagian atas ini. Kode dosen. Sudah. Saya hapus aja nih. Kode ruang. Berarti ini tambahin. Adalah apa ruang? Bukan kode. Kita udah pakai variabel lain berarti itu. Ini pakai ini, kode ruang pakai ini. Karena saya pakai kirim. Kode ruang adalah kode ruang. Nah, berarti kode dosen adalah yang di-get kode sebelumnya. Pak, kenapa seperti ini? Karena sekali lagi variabelnya udah beda. Kita nggak bisa cuma menggunakan satu aja. Nah, jadi kalian pakai kayak gini. Ya, level transaksi memang lebih rumit. Nah, jadi kode dosen adalah kode yang awal itu. Kita hapus. Ini berarti akan ini. Kode dosen adalah ini. Satu udah. Kode dosen udah ada di sini. Saya bilang hapus tadi. Biar gampang dilihat. Kode ruang sudah. Kode matkul belum. Jadi ini kalau kalian simpan ya error dia. Kode matkul tambahin N lagi sama dengan dolar. Tinggal ambil copy. Karena contohnya seperti itu. Apa saja? Ruang adalah ini. Matkul adalah ini. Kalau udah jadi yang ini udah enak lah nanti. Matkul beres. Tahun ajar. And dolar CTH ajar. And Tejatkul. Dolar CSMT. Nah, barang-barang ini yang awalnya kita taruh di bawah ini loh. Tapi bedanya sekali lagi ini dijadiin get. Kenapa di get? Karena kita ngirim pakai link yang di atas ini. Ya, jadi bukan hanya untuk kode dosen,
melainkan lengkap sekarang. Oke, berarti ini pakai get lagi. Untuk semester juga seperti itu, tinggal kita ambil tulisannya. Nah, kita lihat ya, kode dosen sudah, kode ruang sudah, ini hapus nih. Terus apa lagi? Kode mata kuliah ini sudah hapus. Tahun ajar udah, semester udah. Nah, yang kurang tuh hari, jam. Untuk yang belum ada di situ, bukan jadi key kita ada ngirim nggak, kita lihat nih, tahun ajar kan sudah ada, kita pakai semester sudah ada, kelompoknya yang belum nih. Berarti kelompok ini mesti kita end lagi. Pahami pelan-pelan, inilah dasarnya untuk kalian ngerjain UAS nanti. Kalau nyampai logikanya seperti ini ya enak ngerjainnya. Ini kita lihat, berarti di sini ada kelompok. Kelompok. Nah, jika sudah, tahun ajar saya ikat udah kan, semester udah, kelompok sudah, habis. Berarti ini perlu bisa dihapus. Nah, yang diambil adalah kode dosen, nggak perlu lagi, kode matkul nggak perlu lagi karena udah dipakai di sini. Ruang, mana ruang ini udah, tahun ajar sudah, semester sudah, hari. Nah, mulai dari hari ini berarti nih. Nanti yang kita select itu tuh nanti ada di sini. Nah, kelompok kan belum dihapus, yang dihapus. Kelompok udah, ini nggak perlu. Jadi yang di where itu nggak perlu di select. Hari, jam komplit udah. Nah, karena udah komplit seperti ini, kita tes sekarang. Saya akan buka lagi halaman kerja jadwal dengan Pak Sujono ini, saya tes. Sujono web dasar lab komputer 3 2324 Gasal 2324 Gasal, bener. Hari Senin bener, jam 8 sampai jam 10 bener. SI 1A bener. Bu Hilya web dasar lab 4 bener, 2324 Gasal bener. SI 4B bener. Udah. Yang saya yang pertama Yohanes lab 2 2324 genap, LPS 4A bener, 8 sampai 10 bener. Yang ini yang kedua B 10.30 sampai 13.00. Nah, sampai ini udah benar. Berarti untuk simpannya kita ya tergantung apa yang mau diubah, yang mau disimpan. Nah, nanti berarti kita get lagi di sini. Misalnya get ini adalah temennya ini misalnya. Jadi ada sebelum, ada sesudah. Kita tes sekarang. Konsentrasi kalian. Misalkan saya mau ganti nanti. Jadi ada dosen yang lain ya. Berarti kan larinya di sini. Kalau kita insert itu ngambil dari form yang kita isi. Ada tapi kalau kita update, ini barang update ya, berarti kode dosen tuh akan di get. Nah, kapan di getnya? Kalau aksi itu sedang digunakan. Berarti ini akan saya copy nih. Nah, kode nggak sama dengan kosong. Kode tadi adalah kode dosen yang dimaksud. Berarti kita nggak bisa lagi pakai kode. Jadi ini kita mesti modif. Nah, jika iset aksi and if. Nah, ini dia. Jika iset aksi dan aksinya adalah, tambahin dan aksinya adalah, ubah di atas tadi. Jika ubah berarti kerjain yang ini. Tapi tunggu dulu. Berarti di sini di sini selain itu
Nah, pakainya adalah yang insert. Oke, kalau insert pasti murni pakai ini ya. Nah, ini yang ubah nih, dia agak beda. Berarti yang ini kita tambahin kata-kata lama aja biar beda. Lama, karena ada lama ada baru. Saya maunya dia bisa diganti. Ada kata-kata lama. Oke, kalau sudah, query untuk update itu kan modelnya seperti ini. Tinggal kita ambil. Yang ini nih bersihin nih, nggak dipakai. Karena yang bentuk kode yang awal tadi, yang kita cuma ngirim kode. Kalau sudah, konsentrasi, ada lama, ada tanpa lama. Berarti kalau kita mau update tjadkul. Set apa? Yang tadi yang kita koma-koma tadi. Kita ambil aja dari sini nih. Biar cepet. Nih. Bedanya kita nggak pakai tabel master ya kalau ngupdate di sini ya. Nah, update tjadkul set. Set. Kalau mau lengkap tjadkul seperti ini, tapi kalau nggak mau ribet, hapus tulisan tjadkulnya. Kenapa? Karena sekali lagi ini cuma satu tabel yang diupdate. Dah. Saya balik. Update tjadkul set kode dosen. Nah, kode dosennya apa? Kode dosen itu adalah dengan asumsi dosennya bisa diganti ya. Adalah yang baru ini yang kita pilih di form. Update tjadkul set kode dosennya diganti, misalnya dosennya, berarti kode dosennya kita ambil dari form. Kok bukan pakai yang bawah? Sabar, ada ceritanya. Mata kuliah kita nggak pakai, ruang nggak pakai, nama dosen kita pakai. Nah, yang kita pakai selanjutnya kode mata kuliah. Kode mata kuliah yang kita pakai adalah yang diisi juga atau dipilih dari form. Berarti saya pilih kode matkul. Kode 2. Kode ruang ya gitu juga. Copy paste. Kode ruang adalah kode ruang yang diinput dari form. Pak, ngapa ya bukan di get? Yang get itu kan parameter sebelum, makanya saya tulis lama. Nah, itu ceritanya. Tahun ajaran juga bisa diganti. Berarti ini ambil dari sini, taruh di tahun ajaran. Setelah tahun ajaran, semester, ya intinya isinya begini nih, sama dengan nanti habis itu kita coba ya, dan sama dengan. Nah, jangan lupa di sini ada kunci where-nya apa? Where-nya persis saat kita ngubah data di awal tadi. Nah, ini nih mesti dipakai nih, where itulah jadi kuncinya. Nah, tapi kita tadi mau hapus kan tjadkulnya, berarti kita hapus aja nih. Replace. Udah, lihat baik-baik. Update tabel jadwal kuliah. Kode dosennya adalah kode dosen yang diinput, yang baru artinya yang di sini. Kode mata kuliahnya adalah yang diinput. Kode ruangnya adalah yang diinput. Tahun ajarannya adalah yang diinput. Semester adalah yang diinput. Hari adalah yang diinput. Jam yang diinput. Pahami intinya yang saya bilang input yang mana yang lama ya. Nah, kalau udah kelompok terakhir adalah yang diinput. Nah, yang jadi penting adalah di where-nya nih. Kode dosen masa kita samain dengan ini? Enggak. Kode dosen yang lama yang kita pakai. 1. Kemudian kode ruang adalah kode ruang yang lama. Jadi ini nih sebelum berubahnya apa syaratnya? Nanti setelah diubah ya dia jadi yang terbarunya. Semester tahun ajar lama. Semester lama. Udah, jadi kalian bedain, ada yang kata-kata lama, ada yang enggak ya. Ada maksudnya. Pak, ngapa tidak sama variabelnya? Kalau kita samain ya dia ketimpa. Nah, nggak bisa. Nah, sampai ini ya. Saya coba dulu. Saya simpen. Udah disimpan, kita reload. Nah, kita reload, enter. Kan datanya sudah tampil. Yang saya pilih adalah yang B nih.
Oke, yang saya pilih yang B. Saya misalnya ganti Dokter Hadi sekarang yang ngajar rekayasa web, tapi Pak Hadinya nggak bisa hari Senin, dia bisanya hari Rabu. Nah misalnya itu ya, jadi sebelumnya ini saya mau ke klik simpan nih, apa yang terjadi. Nah saya tunggu, dia nyimpennya sekarang namanya Pak Hadi, nama saya tuh nggak ada lagi. Kenapa? Udah tergantikan dengan nama Pak Hadi di hari Rabu. Nah ini kalau saya ganti Yohanesnya, saya ganti semua nih ya, sekarang jadi Eka, mata kuliahnya jadi ini berganti semua, intinya lanjutan lab 4 45 Gasal semester depan, misalnya hari Kamis jam 13.00 15.30, kelompoknya C, cacaknya saya simpan. Apakah benar nanti jadi Eka Pep dan gak ada yang saya? Harusnya benar ya, udah komplit ya. Di hari Kamis. Bagaimana yang Yohanes mau nambah? Nah, kita tinggal tambahin aja. Udah simpen. Dan begitu seterusnya ya. Udah beres untuk ubah, jadi pahami konsep lama mana, baru mana. Nah terakhir saya mau bahas hapus, habis itu selesai untuk pembahasan pertemuan 14. Untuk hapus caranya persis dengan ubah yang saya bilang. Nah kalau kalian mau belajar sih, saya sarankan tetap nulis yang di depan ini biar tahu dapatnya dari mana. Tapi kalau mau lebih simpel sih bisa dihapus tejatkul titik ini nih. Nah, saya anggap nggak dihapus aja ya biar lebih enak untuk dipelajari. Ini tinggal saya copy, tinggal saya paste, delete-nya adalah tejatkul, di mana syaratnya dosen adalah itu, ruang adalah itu, kelompok adalah itu, selesai. Kita tes, bener nggak udah terhapus. Tapi tunggu dulu sebelum ngetes. Lihat di bagian bawah, parameternya udah sama belum? Nah, ternyata kan belum di sini, baru sampai kode. Copy mulai dari kode dosen sampai sebelum aksi. Nah, jadi mulai dari ini dan sampai dan. Bedanya dihapusnya. Udah ada dan di sini. Oke, jadi yakin nih dihapus. Yakin data jadwal kuliah. Nggak usah disebut lah yang ini. Nah, karena banyak dihapus kepanjangan nanti. Jadi kita perlu ganti linknya. Baru kita tes lagi, reload. Misalkan yang Bu Hilya nih, aduh salah isi. Udahlah daripada salah saya hapus misalnya kan. Klik hapus. Yakin dihapus? Oke. Berarti nanti sisanya cowok semua dosennya ya, kita lihat. Lah, bener. Ya, udah beres. Nah, selamat mencoba. Pahami benar-benar gambaran untuk UAS. Nah,